wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini berisi dengan ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan Allah juga telah menciptakan kehidupan. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan Allah menciptakan itu semua untuk menguji hambanya, untuk mengetahui mana di antara mereka yang amalannya paling baik. Maka kita yang ada di muka bumi ini, kita yang hidup di dunia ini, maka kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hamba pun yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu, semua orang pernah mengalami yang namanya sedih. Semua orang pernah mengalami yang namanya mendapatkan ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada hambanya itu beraneka macam. Ada yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hartanya. Diberikan oleh Allah kesulitan ekonomi, diberikan oleh Allah ujian hidupnya memiliki hutang yang banyak, terlilit hutang. Ada yang diberikan oleh Allah ujian dengan badannya, diberikan rasa sakit, diberikan badan yang tidak sempurna, diberikan kecacatan fisik dan lain sebagainya. Semua orang, semua hamba diberikan ujian masing-masing oleh Allah. Meskipun ujian antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada yang Allah berikan ujiannya ringan, ada yang diberikan oleh Allah ujian yang berat. Allah memberikan itu semua sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan yakinlah, semua ujian itu adalah ketika kita menerimanya dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah itu akan membuat diri kita menaikkan derajat kita untuk lebih baik. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, baik kaya, miskin, pejabat, penguasa, pasti semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang miskin yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang kaya pun, penguasa pun, pejabat pun semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman sekalipun justru malah diberikan ujian oleh Allah lebih berat. Karena semakin tinggi iman kita, maka semakin berat juga ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terkadang kita hanya melihat kehidupan orang lain itu lebih bahagia dibanding dengan kehidupan kita. Orang miskin mengira bahwa hidupnya orang kaya itu sempurna, hidupnya orang kaya itu bahagia, senang selamanya. Tapi kita tidak tahu kenyataannya seperti apa. Memang orang kaya diberikan oleh Allah rezeki yang lebih. Dalam hal materi dia tidak kurang, tidak kekurangan sandang, tidak kekurangan pangan. Apa yang dia mau dia punya segalanya. Tapi Allah tetap memberikan dia ujian. Diberikan ujian, ada yang diberikan ujian dengan rasa sakit. Meskipun dia memiliki segalanya, memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dia miliki. Dia hanya boleh makan tahu dan tempe. Karena dia memiliki penyakit tertentu. Itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah,
apapun yang ujian Allah berikan kepada kita, maka terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan lapang dada. Insya Allah semua itu akan mengangkat derajat kita lebih baik. Bagaimana cara kita untuk sabar dan ikhlas dalam menerima ujian dari Allah? Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah terimalah ujian tersebut sebagai qadarullah, takdir dari Allah, bahwasanya itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Meskipun ujian yang Allah berikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi yakin itu yang terbaik menurut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan itu ujian bagi kita dan pahami bahwasannya dengan adanya ujian itu membuat hidup kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan ujian itu kita bisa belajar, kita bisa lebih meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah kita mengintrospeksi diri kita, cobalah kita bermuhasabah diri. Jangan-jangan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, ternyata itu bukan ujian, tapi justru peringatan buat kita atas apa dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Makanya kita di sini ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita harus berhusnuzon, berprasangka baik terhadap Allah. Jangan-jangan itu memang kesalahan kita. Maka di sini ketika kita diberikan ujian, maka kita harus introspeksi diri, harus bermuhasabah diri. Jangan-jangan itu justru malah peringatan untuk kita karena kita sudah melakukan dosa-dosa yang Allah tidak sukai. Yang keempat, dalam kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, jangan sekali-kali kita mengeluh dan menyesali apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengeluh, kenapa saya sudah sholat, saya sedekahnya rajin, sholatnya rajin, tapi kenapa saya masih diberikan oleh Allah musibah? Kenapa saya masih diberikan oleh Allah cobaan? Berarti itu kita tidak sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal itu yang terbaik menurut Allah. Dan yang terakhir, lihatlah orang yang berada di bawah kita yang lebih kuat ujiannya yang diberikan kepadanya. Jadi kita juga harus melihat ke bawah. Kita harus sadar bahwa setiap orang itu diberikan ujian. Kita masih mending diberikan ujian oleh Allah hanya kelaparan saja. Tapi kita harus melihat orang yang ada di bawah kita. Orang tidak diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna. Ujiannya lebih berat gitu. Jadi kita harus melihat ke bawah, kita harus bersyukur, kita harus terima dengan ikhlas, dengan lapang dada ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang bisa menerima ujian yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan lapang dada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur maqala wala tanzur man.